Selamat datang di Box Case. Di video kali ini, gue akan berbagi tips and trick untuk routing pedalboard supaya prosesnya lebih mudah dan lebih cepat. Yang pertama sih, menurut gue, pastiin lo udah dapat pedalboard yang sesuai. Udah di layout, seperti gimana cara layoutnya, itu ada di video berikutnya. Nanti akan gue kasih linknya di atas. Bagi yang belum lihat videonya, bisa langsung klik linknya, jadi bisa tahu gimana caranya untuk mendapatkan ukuran pedalboard yang sesuai buat lo. Kalau kalian udah punya pedalboardnya, jangan lupa di layout lagi. Jadi ditata lagi di atas pedalboardnya langsung, terus difoto. Jadi pada saat nanti ngerouting, ingat tuh posisinya gimana. Nggak harus kayak, oh tadi di mana ya? Terus ngulang lagi prosesnya dari awal ya kan. Foto aja kalau udah suka bentuknya, posisinya udah nyaman, warnanya udah bagus mungkin. Nah itu difoto dulu. Jadi pas proses routingnya itu akan jauh lebih mudah. Selain itu yang paling penting juga, sebelum dirakit, ini yang bikin lu kerja 2 kali nih. Sebelum dirakit, tes dulu pedalnya satu-satu. Kondisinya bener semua nggak, dengan kondisi sehat semua nggak, ada yang rusak atau enggak, dan lain hal. Apalagi kalau pedalnya udah lama nggak dipakai. Soalnya, gue tuh sering banget kayak ngalamin dulu ya. Dulu waktu belum melakukan ini, gue tuh sering banget kayak udah ngerakit pedalboard nih. Udah ngerakit kabelnya semua, udah yakin bener deh. Kabel dites satu-satu pas dirakit. Pas mau dites pedalboardnya yang udah jadi, tiba-tiba ada nggak nyala. Wah itu sih panik banget tuh. Langsung cobain satu-satu lagi kabelnya, bongkar lagi, dan itu bener-bener takes time. Jadi waktunya yang kebuang tuh banyak banget. Ada hal lain lagi yang nggak kalah pentingnya menurut gua. Ini tips dari gua supaya proses pengerjaan routing itu lebih cepat sih sebenarnya. Jadi pengalaman gua routing, kalau misalkan lu pakai pedalboard dengan switching system seperti Boss ES5 atau Geeky punya atau Looper atau apa segala macem, itu gue saranin sih lo mendingan terapin dulu kabel jumpernya atau patch cable-nya, karena jumlah patch cable pasti lebih banyak daripada jumlah kabel power supply. Jadi kita mulai dari yang ribet dulu nih. Soalnya kan kalau di pedalboard, kabel itu pasti butuh jalur tersendiri kan. Nah kalau misalkan kita garap dari yang kabelnya paling banyak dulu nih, itu akan mempermudah karena kita siapin jalurnya dulu buat kabel yang lebih banyak, sisanya ngikut. Nah kalau misalkan nggak pakai switching system, lebih baik kabel power supply dulu, karena kabel power supply itu lumayan nyebelin biasanya tuh. Di dalam packaging kan biasanya suka ketekuk-tekuk atau gimana, bentuknya jadi nggak selalu lurus dan rapi. Jadi kita bisa garap itu dulu. Itu kalau tidak pakai switching system. Terus selain itu, hal yang perlu disiapin juga aksesoris. Nah ini aksesoris apa nih? Aksesoris yang bisa ngebantu lo semua ngerapin kabel bahkan pedal. Contohnya kabel tis, mount tis, atau velcro. Bahkan pedal racer yang bisa ngebantu kalian posisi pedal di bagian belakang tuh lebih tinggi, jadi nginjeknya nggak susah. Nah, aksesoris itu lebih baik disiapkan di awal, jadi nggak tengah-tengah routing terus kebingungan, waduh nggak ada aksesorisnya nih, susah, akhirnya berhenti, terus moodnya hilang, ketunda beberapa hari lagi ya kan. Mendingan semuanya komplit, jadi pas routing tuh bisa langsung beres. Terus, sebelum dirapiin, kan biasa pasti kita udah ukur kabel dulu kan, ukur kabel terus di solder, atau mungkin yang solderless bisa langsung dipasang-pasangin dulu, dirakit, pasang dulu tuh di pedal-pedalnya. Udah kondisi kepasang sesuai jalur routing yang dimau, tes pakai gitar dan ampli. Jadi tes dulu nih, oh kabelnya udah bener belum, suaranya udah bener belum, ada yang mati nggak, dan lain hal. Kalau misalkan proses itu sudah dilewatin, baru mulai ke proses rapin kabelnya, diikat-ikat dan lain hal, pakai kabel tis, pakai mount tis, pokoknya aksesoris apapun yang bikin pedalboardnya bisa kelihatan lebih rapi. Jangan sampai kita udah rapiin nih, cuma belum dites, udah diikat-ikat, udah semua, udah jalurnya udah bagus deh, rapi, pas dicoba ternyata nggak nyala. Nah itu PR banget. Dulu gue pernah begitu. Jadi dulu gue pernah ngalamin kayak apa ya, oke, gue udah yakin nih kabelnya nyala, terus gue rapiin semua satu-satu, pas dites ternyata zong, ya kan? Ternyata nggak nyala, ada kabel mungkin yang bermasalah atau kendor mungkin. Nah itu bikin kerjaan jadi 2 kali, kita udah rapiin, dibongkar lagi, apalagi kan kabel tis nggak bisa dibuka lagi, harus kita potong kan. Nah itu sih buang-buang kabel tis sebenarnya ya, sama waktu pengerjaannya juga jauh lebih lama. Belum rasa bete-nya, udah rapi harus bongkar lagi kan kayak gitu. Nah kalau udah oke, baru kan dirakit tuh, dirapin kabel semua. Tapi bolehlah double check. Jadi setelah
dirakit semua, udah rapi kabel, tes sekali lagi. Jadi kita mainin pakai gitar dan ampli kondisi nyala, atau pakai bass dan ampli kondisi nyala. Kalau semua udah baik-baik aja, boleh tuh satu-satu jumpernya atau patch kabelnya itu digoyangin dikit. Nah, takutnya ada yang kena goyang dikit, kendor, itu juga harus dicek lagi. Jadi jangan sampai kita udah bawa-bawa, kan biasa kalau kita berpergian pasti ada guncangan-guncangan gitu kan, entah di tenteng, masuk bagasi, kebanting-banting segala macem. Nah, jadi kita harus pastiin kalau kabelnya itu terpasangnya dengan sempurna, supaya nanti pada saat di venue atau di gigs itu nggak ada masalah. Karena PR banget waktu misalkan kita lagi cek sound nih, waktunya terbatas, misalkan cuma setengah jam untuk cek sound semuanya, atau cuma 1 jam. Jadi kita nggak kebuang waktu dengan nyari kabel mana nih yang mati segala macem gitu. Jadi bener-bener harus double check, kalau perlu triple check, pokoknya cek aja deh, dipastiin semuanya aman, nggak banyak guncangan atau nggak mudah nggak mudah goyang kabelnya segala macem, supaya begitu sampai venue kita genjreng langsung nyala. Nah, itu bisa bikin mood kita di panggung pun juga lebih enak, karena semuanya sudah tertata rapi, semuanya sudah dipastikan aman dan langsung nyala. Langsung tinggal mikirin aja deh kita tweaking sound segala macam di panggung. Kalau teman-teman masih ada yang punya pertanyaan atau masih ragu untuk routing pedalboard sendiri, bisa langsung komen di bawah, atau mungkin ada yang punya ide atau sharing tentang cara routing yang jauh lebih baik, bisa juga langsung sharing di bawah. Dan jangan lupa untuk like videonya, share kalau emang kalian suka dan merasa ada teman-teman yang butuh informasi ini untuk membantu mereka biar bisa routing pedalboard sendiri. Jadi semoga video bisa bermanfaat buat lo semua yang nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe. See you in the next video.